Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Oktaviani. Saya mahasiswi di Universitas Abdul Rab, jurusan Psikologi kelas B. Dalam kesempatan kali ini, guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Feni Anita, saya akan menjelaskan tentang peranan Bahasa Indonesia dalam pendidikan karakter generasi muda bangsa. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa memang memiliki andil paling besar dalam suatu komunikasi karena bahasa merupakan syarat utama untuk terjadinya komunikasi. Di sini juga bisa sebagai contoh bahasa isyarat, bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa asing. Ketika kita sedang bersama dengan teman kita, bersama anggota keluarga kita, ketika kita berbincang-bincang, kita membutuhkan bahasa sebagai alat komunikasi antar individu atau antar kelompok. Di sini saya memberi contoh ada sekumpulan anak-anak muda yang sedang berkumpul. Nah, di era globalisasi seperti sekarang ini, ketahanan bahasa Indonesia diuji karena mulai menurunnya kecintaan dan kebanggaan masyarakat untuk berbahasa persatuan di negeri ini. Di era globalisasi, memang anak muda harus menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk mendapatkan prospek kerja yang lebih terbuka dan juga mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi lagi dalam menunjang karirnya. Namun, banyak yang malah menggunakannya untuk sebagai ajang adu gengsi dan mengatakan bahwa anak muda yang bangga berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah itu biasa tidak gaul. Seperti itu. Karena sebenarnya pada dasarnya bahasa merupakan jantung kebudayaan. Bahasa Indonesia juga dapat berfungsi sebagai penunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Contohnya aja ketika kita di media sosial seperti Instagram gitu ya, untuk caption fotonya itu anak-anak muda itu lebih sering menggunakan captionnya bahasa Inggris gitu loh, karena merasa kalau captionnya pakai bahasa Indonesia itu terkesan kurang gaul dan Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, awal mula sejarah bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional bagi bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia digunakan sebagai pemersatu bangsa. Hal ini menjadi terobosan yang dilakukan oleh Persatuan Pemuda-Pemudi Indonesia. Mereka telah menyadari bahwa bahasa daerah tidak mungkin dapat digunakan sebagai alat perhubungan antar suku. Sebab yang diajak komunikasi juga mempunyai bahasa daerah tersendiri. Adanya bahasa persatuan atau bahasa Indonesia yang sekarang kita pakai ini sebagai lingua franca tidak akan mengurangi fungsi bahasa daerah. Kedua, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam UUD 1945, bahasa Indonesia menjadi bahasa negara perlu dipertimbangkan sesuai dengan hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai 28 Februari di tahun 1975, dikemukakan bahwa dalam kedudukannya sebagai bangsa negara, bahasa Indonesia sebagai berikut. Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar resmi di dunia pendidikan, dan bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, sebagai bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu, pengetahuan, serta teknologi modern. Pentingnya bahasa Indonesia dalam generasi muda. Pemakaian dan kemampuan berbahasa Indonesia akan memperkokoh kepribadian yang pada gilirannya menjadi pertahanan dalam menghadapi persaingan global. Kita bisa ambil contoh seperti negara-negara yang tidak menggunakan Inggris sebagai bahasa ibunya seperti Thailand, Filipina,
Vietnam, Korea, Jepang, Cina. Dengan mempertahankan bahasa ibunya, membuat mereka menjadi negara yang memiliki karakter dan ciri khas. Jadi kita lebih tahu nih, oh ya, dari cara bicaranya, oh kita tahu dia orang Vietnam. Dari mungkin cara dia bersosialisasi, mereka tidak terpengaruh dengan budaya luar dan tetap berpegang teguh terhadap budaya bangsanya sendiri. Kecintaan terhadap bahasa Indonesia merupakan salah satu bentuk nasionalisme dan patriotisme yang perlu ditumbuhkan dalam mengarungi arus modernisasi. Dalam generasi muda sekarang ini, proses era globalisasi dan modernisasi itu sangat mudah karena adanya media sosial. Kita memang dituntut untuk bisa berbahasa asing, namun juga tidak boleh lupa dengan bahasa Indonesia yang kita punya untuk menjaga rasa nasionalisme dan patriotisme yang ada dalam diri kita. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara sadar berarti membiasakan diri untuk berdisiplin. Keempat, menumbuhkan karakter bangsa. Pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan membawa ke dunia budaya tulis yang sempurna yang merupakan bekal utama untuk menguasai ilmu dan teknologi. Cara melestarikan bahasa Indonesia bagi generasi muda. Pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Ya, ini seperti contohnya ya, bahasa asing itu memang sebenarnya sangat kita butuhkan untuk membuat kita lebih berkembang dan menunjang karir, dan juga bisa kita untuk mungkin yang cita-citanya ingin keluar negeri, kita harus bisa berbahasa asing. Tapi kita tidak boleh berlebihan, terutama untuk pola pikirnya. Jangan sampai menganggap bahwa orang yang tidak bisa atau tidak menggunakan bahasa asing itu berarti orang yang close minded atau kita tidak lebih tinggi dibanding orang itu gitu. Jadi jangan merendahkan, malah kita harus lebih mensupport orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini seperti contohnya kayak kita di kehidupan sehari-hari dengan keluarga kita. Biasakan menggunakan bahasa Indonesia dan juga dengan teman-teman kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia untuk agar kita tidak lupa dengan bahasa ibu kita sendiri seperti itu. Meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saya bisa ambil contoh negara Korea yang industri fashionnya, industri entertainmentnya itu sangat-sangat berkembang, bahkan sangat maju gitu ya, tapi tetap dengan menggunakan ciri khas negaranya sendiri, dengan bahasa negaranya sendiri, mereka bangga dengan bahasanya sendiri, dan akhirnya memang tetap bisa diterima di dunia internasional. Dan ini membuktikan bahwa ketika kita bangga dengan bahasa kita sendiri, itu kita bisa malah mengharumkan mengharumkan nama negara kita di kancah internasional. Seperti itu. Ya. Sebagai contohnya lagi, contohnya lagi seperti Anggun, dia membawa nama baik Indonesia, itu nggak penting ya. Kita juga harus berbangga untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena sekarang ini banyak sekali orang-orang asing yang belajar bahasa Indonesia karena tertarik dengan budaya kita. Dengan kita menjaga ciri khas kita, ini bisa menarik perhatian dari dunia internasional untuk bisa mempelajari lebih tentang budaya dan bahasa kita. Kesimpulan, peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter yaitu bahasa Indonesia harus mampu mengembangkan peran sebagai media untuk membangun karakter bangsa demi meningkatkan martabat di kancah global. Penguasaan bahasa Indonesia berperan dalam mengembangkan berbagai kecerdasan, karakter, dan kepribadian.
Seseorang yang menguasai bahasa Indonesia secara aktif dan pasif dapat mengekspresikan pemahaman dan kemampuan dirinya secara runtut, sistematis, logis, dan lugas. Hal ini dapat menandai kemampuan mengorganisasi karakter dirinya terkait dengan potensi daya pikir, emosi, keinginan, dan harapan yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk tindakan positif. Cara melestarikan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda adalah dengan tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.